So, siapkan alat tulis kalian. Mari kita mulai. Benda berikut. Mungkin kalian cukup sering melihat benda seperti atap rumah, lapangan bola, pemandangan perbukitan, piramida di Mesir, atau mungkin jembatan gantung seperti ini. Kalau kita perhatikan lebih teliti, kesemua benda tersebut mengandung suatu bidang geometri yang cukup familiar kan? Yap, segitiga siku-siku. Nah, ketika kita berbicara tentang segitiga siku-siku, ada suatu rumusan yang bekerja khusus pada benda yang bentuknya segitiga siku-siku. Namanya adalah Teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras ini nantinya akan sangat berguna dalam perkembangan ilmu arsitektur, navigasi, survei topografi, dan lain sebagainya. So, kayak gimana penggunaan Teorema Pitagoras? Yuk kita lanjutkan pembahasan. Pada suatu segitiga siku-siku dengan panjang seperti di gambar ini ya, yang ini sisi A, yang ini sisi B, dan yang ini sisi C. Maka berlaku rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, rumus inilah yang dimaksud dengan Teorema Pitagoras. Intinya, kita bisa menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku tanpa harus mengukurnya secara langsung. Yang penting kedua sisi lainnya sudah diketahui. Di sini keterangannya, sisi C adalah sisi yang berseberangan dengan sudut siku-sikunya. Kelihatan kan ya? Sudut siku-sikunya kan di sini. Sisi C kan yang di seberangnya. Nah, kalau kayak gitu, maka sisi C ini dipastikan adalah sisi terpanjang pada suatu segitiga siku-siku itu. Atau istilahnya nanti adalah hipotenusa. Jadi hipotenusa adalah sisi terpanjang pada suatu segitiga siku-siku. Terus sisi A dan sisi B adalah sisi yang menempel dengan sudut siku-sikunya. Paham ya? Lanjut. Sebelumnya, Pak Beni mau bilang, sebenarnya kita nggak perlu hafalin huruf-huruf ini ya. Intinya kan sisi paling panjang kalau dikuadratin, hasilnya sama dengan jumlah sisi lain yang sudah dikuadratin juga. Kenapa Pak Beni tekankan ini? Supaya kalian nanti nggak kebingungan ketika huruf yang dipakai beda. Kan bisa aja hurufnya bukan A, B, dan C. So, pahami konsepnya, jangan hurufnya aja, oke? Sebelum kita membahas lebih jauh tentang cara menggunakan Teorema Pitagoras, kita benar-benar harus paham dulu konsep hipotenusanya ya, supaya nanti kita nggak salah saat menggunakan rumusnya. Di sini Pak Beni punya dua buah segitiga siku-siku. Mari kita sama-sama menentukan mana yang hipotenusanya. Sekaligus nanti kita akan menemukan kembali rumus Pitagorasnya. Gambar pertama, segitiga siku-siku KLM. Pertama, kita cek dulu sudut siku-sikunya. Kan ada di sini. Maka kalau ditanya hipotenusanya, berarti kan di sisi seberangnya. Berarti ada di sini dong. So, hipotenusanya pada segitiga ini adalah sisi M. Sehingga rumus Pitagoras pada segitiga ini nanti adalah M kuadrat sama dengan sisi yang lainnya, berarti K kuadrat, ditambah sisi yang satunya lagi, berarti L kuadrat. Gitu. Bisa dipahami kan? Gambar kedua, segitiga siku-siku PQR. Siku-sikunya kan ada di sini. Maka hipotenusanya ada di seberang sudut siku. Berarti di sini kan? So, hipotenusa pada segitiga ini adalah sisi P. Maka rumus Pitagoras pada segitiga ini nanti adalah P kuadrat sama dengan sisi yang lainnya, berarti Q kuadrat, ditambah sisi yang lainnya lagi, R kuadrat. Gitu aja, bisa dipahami kan? Jadi, walaupun segitiga siku-sikunya diputer kayak apapun, harusnya kita sekarang sudah lebih paham cara menentukan sisi terpanjang atau hipotenusanya. Oke? Oke, sekarang Pak Beni mulai membahas cara menggunakan Teorema Pitagoras ini. Contoh pertama, tentukan panjang sisi X pada masing-masing segitiga berikut. Oke, kita mulai dari segitiga yang atas dulu ya. Langkah pertama, kita cek dulu siku-sikunya ada di mana. Siku-sikunya kan ada di sini.
Berarti sisi yang di seberangnya adalah hipotenusanya kan, yaitu si X. Maka rumus Pitagorasnya jadi X kuadrat sama dengan sisi yang ini 12 kuadrat ditambah sisi yang ini 16 kuadrat. Lanjutin deh. Berarti X kuadrat sama dengan 12 kuadrat itu 144, 16 kuadrat itu 256. Berarti nanti X kuadrat sama dengan 400. Ingat, ini masih X kuadrat kan? Supaya jadi X aja, maka kita cari nilai akar dari 400. Akar 400 kan 20. So, X-nya aja berarti sama dengan 20. Bisa dipahami kan? Bagi kalian yang belum bisa mengakarkan suatu bilangan, silahkan klik link video yang muncul di kanan atas ini. Oke, lanjut ke segitiga yang bawah. Langkah pertama masih sama, kita cek dulu siku-sikunya ada di mana. Siku-sikunya kan di sini. Berarti sisi yang di seberangnya adalah hipotenusanya kan, yaitu 13. Maka rumus Pitagorasnya menjadi 13 kuadrat sama dengan sisi yang ini 5 kuadrat ditambah sisi yang ini X kuadrat. Kita atur dulu posisinya, berarti kan X kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Lanjutin deh, 13 kuadrat itu 169, 5 kuadrat itu kan 25. Berarti nilai X kuadrat sama dengan 144. Sehingga X sama dengan akar dari 144, yaitu 12 kan? Ya udah, X sama dengan 12.
kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. 32. E kuadrat sama dengan F kuadrat dikurangi B kuadrat. D kuadrat sama dengan E kuadrat ditambah F kuadrat. F kuadrat sama dengan D kuadrat dikurangi E kuadrat. 33. I kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi H kuadrat. H kuadrat sama dengan I kuadrat sama dengan B kuadrat. B kuadrat sama dengan I kuadrat kurangi H kuadrat. Jadi keempat, C kuadrat sama dengan I kuadrat kurangi K kuadrat. K kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah I kuadrat. I kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi K kuadrat. Untuk permintaan kita, ini jawabannya.
Untuk mengetahui ketercapaian kalian dalam pembelajaran teori pengetahuan, akan membagikan tes individu. Tes ini dapat dikerjakan secara individu supaya tahu ketercapaian kalian dalam memahami teori Pitagoras. Kasih nama. Kasih nama dan